Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa lisyafaati rasulihi wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawayna wa ala ma nawasalabuna as-salih bin yadina Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhrana thumma ila hadrati man hadayna al-fatihata lahum wa dhakarna asma'ahum fi hadhal majlisi khususan jami'i muallifi kutubina al-mukhlisin wa masyayikhina fid din khususan musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi min Allah ta'ala yataghashshahum birrahmati wal maghfirah wa nafa'ana Allah fid darain ya Allah bi ulumihim al-Fatihah. Iyyaka na'budu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi fid dharain ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Hadis ke 44, betul ya? An Zaidin ibni Thabitin, diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Thabit, apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ittakhadha, menjadikan, Rasul boleh dimaknai membuat, hujratan, akan kamar. Aslinya hujratan itu maknanya kamar. Jadi orang Arab kalau bilang kamar itu ya hujrah. Hujrah. Hajaratan. Oh, itu hajaratan ya. Hajaratan maknanya batu ya. Boleh sih, karena memang biasanya kita kalau bikin kamar pakai apa? Pakai batu kan? Batu apa? Hebel apa batu? Merah? Ya, batu ya. Maka kamar itu disebut hujrah karena memang membuatnya menggunakan hajarah. Apa hajarah itu? Batu. Tapi memang prinsip hujrah itu syai'an mani'an lahu bainahu wa bainan nas. Prinsip yang disebut kamar itu adalah sesuatu yang menghalangi antara seseorang dengan orang lain, sehingga nanti disebut kamar juga walaupun dibuat dari selain batu. Itu aslinya hujrah. Nah, kalau kayak di masjid ini ya termasuk hujrah, ini yang hijau, menggunakan satir. Satir itu berarti penutup, supaya antara orang laki dan orang perempuan tidak saling melihat. Jadi Nabi pernah membuat hajarah atau hujrah. Itu menurut riwayat dari Zaid bin Thabit. Qala, berkata rawi itu periwayat hadis ini, hasibtu annahu qala min hasirin. Jadi dalam rangka menegaskan apa yang dimaksud hujrah atau hajarah yang dibuat oleh Nabi itu, hasibtu, qala perawi mengatakan hasibtu, saya mengira atau menduga, annahu, bahwasanya Zaid bin Thabit, yaitu annahu qala, berkata siapa Zaid, min hasirin, akan perkataan min hasirin. Jadi kata perawi hadis ini, sahabat Zaid bin Thabit sebetulnya
menginformasikan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi terkait membuat apa kamar itu, ittakhadha hajratan atau hujratan min hasirin, terbuatnya dari tikar, artinya penutupnya bukan dari batu tapi dari apa, tikar atau pelepah korma. Kapan peristiwa itu terjadi? Fi Ramadhan, pada bulan Ramadan. Sehingga memang ada beberapa thariqah ya, pengamal thariqah itu saya lupa itu, mungkin Naksabandiyah ya. Di daerah Sumatera Barat itu ketika bulan Ramadan dia bikin kamar. Ya dari apa dia bikin itu? Ini dari ini nih, apa namanya? Ya, kain-kain itu. Nah, itulah yang dimaksud hujrah di situ. Jadi salah satu amalan yang dilakukan oleh Nabi ketika bulan Ramadan adalah apa? Takhannus atau uzlah, mengasingkan diri beribadah di masjid. Tentunya dengan niat iktikaf ya, dan ibadah lainnya. Ada apa Nabi membuat hujrah tadi atau hajarah di bulan Ramadan? Tentunya di masjid peristiwa ini. Fasalla, kemudian salat siapa Nabi, fiha, di dalamnya hajarah tadi. Kapan tadi? Layaliya, akan beberapa malam, tepatnya di bulan Ramadan, tapi tidak full seperti yang diamalkan oleh pengamal thariqah di Sumatera Barat dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Tapi Nabi hanya beberapa malam saja. Melihat Nabi membuat kamar ya, atau ruangan dari hasir tadi, apa namanya itu, tikar ya, dalam bentuk sekatan-sekatan itu, informasinya menyebar di kalangan para sahabat, sehingga fasalla, ikut salat. Maknanya begitu, bisolatihi, dengan salatnya Nabi, siapa, nasun, manusia, min ashabihi, dari beberapa sahabatnya Rasul. Berbondong-bondonglah para sahabat ikut apa, salat di bulan Ramadan malam hari. Ya, ceritanya itu sama dengan hadis yang oleh para ulama, hadis itu diletakkan di bab salat tarawih. Itu hadis itu sudah kita bahas dulu. Jadi detailnya hadis itu, Nabi keluar 3 malam, tapi 3 malamnya tidak apa, tidak mutawaliyah, 23, 25, 27, yang kemudian oleh para ulama itulah cikal bakal hadisnya sholat tarawih. Karena memang kan itu Ramadan terakhirnya Nabi apa ya, ada Ramadan tahun berikutnya Nabi udah nggak ada. Jadi itu peristiwa langka yang memang dampaknya sampai sekarang ini orang tarawihnya berbeda. Karena memang ketika Nabi mensyariatkan sholat sunat itu mekanismenya tidak detail ya. Walaupun oleh para sahabat apa yang dilakukan oleh Nabi didetailkan dalam bentuk sholat tarawih yang dilakukan sebanyak 20 rakaat, itu dikerjakan di masjid, kemudian dipisah antara laki dan perempuan, ngerjainnya ba'da isya. Yang inisiatif sholat tarawih yang sampai sekarang itu di era Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga para ulama sepakat bahwa produk bid'ah yang paling populer itu adalah sholat tarawih, produk paling bid'ah itu. Karena memang Nabi tidak mengerjakan seperti itu. Banyak produk bid'ah pada pelaksanaan sholat tarawih. Pertama, ngerjainnya ba'da isya, padahal Nabi ngerjainnya apa? Pertengahan malam, jauh fil lail.
Ya, maka tidak heran kalau di era Khalifah Abu Bakar tuh ngerjainnya malam. Sehingga di kalangan sahabat, saya nggak bilang satu-satunya ya, yang paling populer itu ada sholat yang memang tidak dikerjakan di awal waktu. Ini kalau Bapak mau tahu fakta apa? Fakta sejarah. Jadi Khalifah Abu Bakar itu nggak pernah sholat di awal waktu untuk Isya ya. Jadi Isya beliau selalu apa? Malam hari. Jadi beliau itu karena memang menggabung antara sholat Isya dengan kegiatan apa? Tahajud, hajat dan seterusnya. Ya saya kira ya banyak juga yang seperti Abu Bakar ya. Di sini ada nggak? Jadi kalau Isyanya nggak nongol berarti dia apa? Belum. Cuman kalau kita kan ya ada usah lah seperti Abu Bakar, nah kan kita berat. Ya lebih baik ya kita sholat Isyanya apa? Ya jamaah di awal supaya jonjon. Tahu jonjon nggak Bu? Apa? Hah? Jonjon itu artinya ya sudah nyantai gitu. Jonjon kan? Dulu ada pelawak tuh namanya jonjon ya. Saya sering tidak ya kayak sekarang nih ya. Saya kan nggak ikut sholat apa jamaah Isya karena saya nyambung. Berarti saya sholat Isyanya nggak di awal. Jam berapa Pak Ustadz? Pengen tahu aja jam berapa. Sesekali saya ikut juga sholat Isya, tergantung yang taklim keduanya. Ya kalau kayak di belakang itu ya mereka ya rela nunggu jamaah malam Rebo itu. Saya datang biasanya udah pada lagi bengong, ada yang tiduran. Beberapa majlis taklim kalau begitu semua bubar. Jadi ya itu. Ya saya sholatnya malam. Ya tidur dulu Bu, saya pulang aja tidur dulu. Tidur doang, nggak yang lain nggak. Kalau campur yang lain kan bangunnya susah. Lopot. Iya, yang kedua kan produk bid'ahnya itu kan apa namanya dikerjakan secara berjamaah. Di zaman Nabi tidak ada itu sholat berjamaah tarawih. Terus apa dikerjakan? Apalagi yang kayak kultumnya, jaburan itu bid'ah semua. Zaman Nabi memang ada risol, ya, bid'ah semua. Kultum apalagi itu. Bukber itu produk siapa tuh? Saya tanya. Tahu bukber? Itu produk siapa? Penemu bukber itu siapa? Nah, iya. Ya orang teriak-teriak bid'ah dasmu. Kamu ya ahli bid'ah. Udah usah lah ngomong bid'ah itu. Ngomong bid'ah aja dia nggak tahu. Memang karakter sahabat tuh begitu, nggak boleh ngelihat Nabi sholat, ikut aja udah permisi lagi. Sama kita. Ustaz sholat udah berebut pengen ikut sholat juga, betul? Nggak salah. Ustaznya udah nungguin, mana ini mamungnya lewat aja. Ya sudah bergeser nilai-nilainya. Jadi umat tuh makin menuju kiamat tuh memang kualitasnya pasti jatuh menurut. Saya cara dakwah ngaji ya nyelau aja, gak usah dipromosikan gencar-gencar. Kenapa? Sebenarnya umatnya memang mudah begitu. Mau didakwain, mau dilapai sudah. Berarti apa Pak Ustadz? Yang penting masih ada yang ngaji, dah begitu aja. DKM kurang hebat apa? Menyediain makanan, jaburan, syarat bersama, tetap. Makanya jadi ustadz, jadi DKM kudu sabar begitu, karena umatnya begitu. Kalau dikasih hadiah, misalnya yang ikut ngaji malam minggu dapat motor lah, berebut kayak gitu. Ya, kali emang umat begitu modelnya.
Ngapa ente kagak ngaji? Ah, ustadznya kagak keren. Nah, itu orang sekarang begitu. Nyari ustadznya yang apa? Yang keren. Kagak pernah ada di TV ustadznya, saya pengennya ngaji sama ustadz yang udah masuk TV. Macam-macam. Zamannya sudah apa? Sudah berubah. Apa yang terjadi ketika sahabat berbondong-bondong ikut bergabung sholat di masjid dengan Nabi di malam-malam itu? Falamma alima, maka tatkala mengetahui siapa Nabi bihim dengan mereka nas, ja'ala kemudian, ya Allah ya Karim, di sini ja'ala bukan maknanya menjadikan ya Pak, ini af'alus syuru' namanya. Ja'ala kemudian memulai siapa Nabi, yaitu yaqudu, lungguh atau duduk siapa Nabi. Fa kharaja, dan ini juga maknanya menjumpai, keluar maknanya dari hujrah atau hajarah tadi siapa Nabi, ilahim, menghadap nas. Jadi dengar kalau di luar kamar, ingat ya, Nabi ini sholatnya di dalam apa tadi? Kamar. Sementara sahabat yang lain berarti apa? Ya di luar itu. Ya tentunya kan rame itu kedengeran. Nggak tahu ramenya seperti apa, pokoknya kelihatan banyak orang juga kedengeran, walaupun kita di dalam kamar. Nah, akhirnya ya melihat suasana makin rame, ya Nabi keluar ya seperti biasanya Nabi kalau sudah keluar ya terus ya kasih tausiah ya nasihat. Apa tausiahnya Nabi terkait sahabat berbondong-bondong ikut sholat? Padahal Nabi nggak suruh loh, nggak ada suruh dari Nabi itu, nggak ada. Nabi nggak nyuruh, apalagi kalau Nabi nyuruh. Itu bedanya umat dulu sama sekarang terkait ibadah. Umat dulu itu gak pakai disuruh, penuh. Kalau sekarang ya disuruh, dipanggil, diundang. Nah, itu saja sudah kelihatan kualitas. Itu di zaman kita. La siyama itu opo maneh, tahu opo maneh? Lebih-lebih nanti di periode anak-anak kita. Oh, itu lebih nyungsep lagi itu. Nah, iya dong. Kan memang dia makin apa? Ya cara saya mikirin ini ya dakwah kayak gini ya. Ya Allah, ke zaman anak-anak saya kayak apa dakwah susahnya itu, Masya Allah. Yalah, sekarang yang ngaji bapaknya, mamanya, anaknya kagak lah. Nanti kan bapak mamanya mati kan juga anaknya ya kagak ngaji. Makin terdegradasi. Ya. Dan itu tanda yang menurut saya dalil yang sangat jelas sudah tidak terbantahkan lagi. Mana ada taklim remaja itu peminatnya banyak, nggak ada. Hampir semua masjid musola itu pasti ngeluh kalau sudah ngomong masalah remaja. Ya. Kadang-kadang udah dikasih vitamin masih kurang semangat tuh anak remaja. Tahu vitaminnya apa anak muda kalau suruh ngaji itu? Dicampur sama siapa? Remaja, remaji, pemuda, pemudi. Nah, itu vitaminnya itu. Tapi tetap aja. Tetap susah. Ya ada beberapa tempat yang sukses ada, tapi nggak semua, mayoritas gagal. Ya mulai sekali dua kali makin turun, buat begitu saja. Oh di Nurul Iman sih insya Allah ya, ya anak mudanya hebat lah, apa saya nggak tahu, saya harus nuzon aja. Apa yang disampaikan Nabi ketika keluar dari kamar di hadapan para manusia, sahabat dalam hal ini, faqala, ini kemudian berkata, ya Rasul, qad ariftu alladzi ra'aitu, qad araftu ya, alladzi ra'aitu min sani'ikum, qad araftu, saya paham mananya, sungguh memahami aku atau mengerti aku, alladzi akan perkara, ra'aitu yang melihat aku, min sani'ikum, dari apa? Perbuatan kalian. Saya tahu yang kamu kerjakan, saya tahu, kata Nabi. Padahal Nabi di dalam lama. Lantas apa perintah Nabi? Fasallu, suruh bubar. Jadi sahabat Nabi suruh bubar. Bubar.
Fasallu, maka sholatlah kalian ayyuhan nas, wahai manusia, para sahabat dalam hal ini, fi buyutikum. Udah gak usah di masjid, di rumah aja. Kata Nabi itu. Ya, awas nih, hadis harus kita sampai paham betul kemana maunya, kemana larinya, sehingga kita jadi terang benderang maksud hadis itu. Bubar, sholat di rumah saja. Oh, berarti nggak boleh sholat di masjid dah. Tak dulu, jangan diponis dulu, pelan-pelan. Fa inna abdalas sholati laini. Apalagi kalau sampai di ibarat ini, karena faknya taklil. Sepaling abdolnya sholat, yaitu sholatul mar'i, sholatnya seseorang fi baitihi, di rumahnya al mar'i. Berarti benar saya nggak usah ke masjid. Hadisnya begitu. Dulu hadisnya belum kelar. Illal maktubata, kecuali sholat fardu. Berarti yang dimaksud oleh hadis ini, sholat apa yang disuruh oleh Nabi di rumah itu? Sunnah. Saya tanya, sholat id itu fardu apa sunnah? Berarti abdulnya di mana? Benar? Nah, itu mentah lagi orang ini. Lapan hadisnya begitu, Ustaz. Tar dulu. Istisqa, apa sholat istisqa itu? Sunnah apa wajib? Berarti di lapangan apa di rumah? Abdulnya. Nah, ini hadisnya. Apalagi? Bapak tadi sholat sunat ba'diyah enggak? Di mana itu? Abdulnya di mana? Apa enggak pulang dulu? Terbalik lagi. Kacau. Itulah kalau memang orang memahami hadis masih dalam bentuk tepung. Tahu tepung? Tepung itu kan bisa bikin buat apa? Cilok, adonan somai, apalagi bakwan, apalagi. Jadi hadis-hadis kayak begini ini jangan ditelan mentah-mentah, karena ini masih berupa tepung. Coba kita minta para ulama, jangan kita yang nafsirin, minta para ulama, apa maksudnya hadis ini? Dengerin nih, ulama mau ngomong. Keren banget. Jadi begini ya, mengenai hadis ini, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, ini yang harus kita tambahin ya. Sholatlah kalian di rumah kalian. Itu jelas maknanya an-nawafil, berarti sholat sunnah. Apalagi ada qarinanya illal maktubah, kecuali sholat fardu. Tapi yang dimaksud nawafil di sini, yang abdolnya sholat di rumah itu allati, ingat deh, ini yang perlu dicatat, lam tusyra fihal jamaah. Nah, ini pendapatnya para ulama. Allati lam tusyra fihal jamaatu, yang memang syariatnya tidak suruh berjamaah. Tapi kalau sholat sunat syariatnya harus berjamaah, tetap abdolnya di masjid. Paham? Paham betul? Bener nih, jangan timbang paham doang. Oke, berarti kalau mau dirumuskan bagaimana? Sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, subuh, isya, abdolnya di rumah apa di masjid? Tok palu, tok, jangan dirubah. Udah hukum tuh. Sholat sunat, melihat hadis ini, abdolnya di masjid apa di rumah? Jangan jawab dulu. Kan barusan itu dikasih penjelasan. Tergantung, jawabnya begitu. Aku dikasih ilmunya tadi. Saya ulang. Udah ngaji jawabnya masih salah gitu. Sholat fardu abdolnya di masjid apa di rumah? Tok palu, jangan berubah. Sholat sunnah abdolnya di masjid apa di rumah? Tergantung. Nah, sekarang yang tergantung itu saya mau tanya, Pak, Bapak yang gantung apaan? Pertanyaan malah kesono. Lah tergantung begini, allati lam tusyra fihal jamaah,
Kalau memang sholat sunnah itu syariatnya harus berjamaah, maka afdalnya ngerjainnya di masjid. Contoh sholat id, tahu sholat id? Fitri, adha, duha. Itu syariatnya sholat sendirian apa berjamaah sholat id itu? Berjamaah. Karena memang syariatnya disuruh berjamaah sholat id, maka afdalnya di rumah apa di masjid? Tuh baru ngaji namanya, pinter. Dah pulang dah, dapat ilmu. Sholat duha, awas. Syariatnya sholat duha dikerjainnya berjamaah apa sendiri-sendiri? Berarti afdalnya di masjid apa di rumah? Pinter. Pinter udah, naik kelas udah S3. Lagi itu rumusan hukumnya begitu, sehingga hadis tadi tidak apa? Mutadadah. Apa namanya? Mutadadah. Apa mutadadah? Tidak bertentangan dengan syariat. Ini kok hadisnya nggak sesuai dengan syariat, nggak sesuai basmu, kamu nggak paham. Makanya jangan sok-sok mahamin hadis. Ketika apa masih apa mujmal, harus tanya, Ustadz maksudnya hadis ini gimana sih? Itu baru pinter orang. Paham ya? Oke. Banyak sholat sunat itu, banyak sholat sunat, banyak sekali. Nah, qobliyah, ba'diyah, syariatnya berjamaah apa sendiri-sendiri? Berarti abdulnya di mana qobliyah? Pantes habis sholat pada bubar, karena ngerjainnya di mana? Bener itu? Ini mah pinter-pinter ulama. Memang abdolnya ba'diyah di rumah, tapi penyakit kita kalau udah di rumah kagak sholat lagi, nah itu penyakit kita dong. Maka daripada nggak ngerjain, kita ngerjainnya di mas. Ongkoh, tahu ongkoh nggak? Nah, komo tuh di masjid mah kita masih dapat pahala apa? Iya, tiga gitu. Komo ya orang Sunda ya bilangnya. Ya Allah, komo lagi mau ngaji lah, kalau pulang dulu ntar balik lagi dia olok Ustaz, olok tenaga, olok waktu. Apalagi saya kalau meraktekin itu. Ustaz mana tadi udah ngimamin? Lagi ba'diyah di mana? Di rumah. Yo Allah, lah olok apa itu Ustaz? Kebangetan kaku tuh Ustaz ngamalin syariat, kebangetan kaku. Ya. Apa itu ya? Harus tahu sikon itu situasi dan kon. Bicara orang Arabnya namanya sikon muqtadal hal. Apa? Muqtadal apa? Hal. Itu namanya sikon. Orang Arab bilangnya muqtadal hal. Tergantung sikon ini. Nah, tergantung muqtadal halnya Pak Ustaz. Alah gaya banget itu. Muqtadal hal, tergantung situasi. Baik, hadis ke-45. An Abi Bakrata, apa Bakratin di situ bacanya? Pasti Bakrata lah. Ya, ismul ladzi layan syarif. Annahu bahwasanya Abi Bakrah yaitu intaha. Intaha itu maknanya sampai ke masjid nih. Ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ke masjid, sampai ke masjid Nabi udah lagi ruku sholatnya, ngimamin rupanya kali ya. Gitu. Wa huwa hal keadaan Nabi yaitu raqi'un, orang yang sedang ruku. Akhirnya faraqa'a, kemudian ikut ruku siapa? Abi Bakrah. Qabla ayyasilah, sebelum bahwa sampai siapa Abi Bakrah ila sofi, kepada sof sholatnya. Fadzakara, kemudian ya Allah ya Karim, mengingat atau sadar siapa Abi Bakrah zalika, akan yang demikian itu. Apa Pak? Raka'a qabla ayyasilah lin Nabi, kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, nah, ketika Nabi tahu apa yang dikerjakan Abu Bakrah, lantas didoakan oleh siapa?
Nabi faqala, kemudian mendoakan siapa Nabi, zadakallahu hirsan tapi wala ta'ud. Zadaka, ini jumlah doa, iya, semoga menambahkan akan kamu Abi Bakrah siapa Allah hirsan, akan semangat ibadah. Sehingga dari doa Nabi itu akhirnya Abu Bakrah itu sebagai sahabat yang paling rajin ibadah karena di daerah. Nah, ini boleh Pak, jadi Bapak kalau mau doain anak biar rajin ibadah ini, zadakallahu apa? Hirsan apa? Nah ini udah saya ijazah ini, saya dulu ngaji kitab ini sama guru saya namanya Kiai Muhtaram Pekalongan. Kiai Muhtaram Pekalongan, walim banget Kiai Muhtaram itu guru saya aslinya Pekalongan. Jadi Bapak amal itu ya, supaya keluarga kita pada rajin ibadah, kita bilang apa? Zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahkan hirsan. Apa hirsan mana? Semangat. Kalau bahasa Jawanya terengginas. Apa terengginas itu? Ya semangat. Wala ta'ud, tapi jangan mengulang kamu akan zalim. Apa pelajaran bisa kita dapat? Coba perhatikan Pak. Jadi Abu Bakrah ini ketinggalan sholat jamaah Pak, nggak ikut sholat jamaah dari takbir gitu, apalagi qobliyah, atau jangan-jangan ngamalin tadi qobliyahnya di rumah, sehingga beda. Kan zaman dulu belum ada speaker kagak ada, beduk kagak ada. Speaker berarti belum zaman Nabi. Nah, pabrik toa tahun berapa tuh Pak berdirinya itu? Beduk udah ada, belum ada. Kentongan belum ada. Itu produk bid'ah semua itu. Beduk bid'ah, toa bid'ah, kentongan bid'ah. Kalau mau nggak bid'ah ente siapa? Kang Dadang naik ke atas loteng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu baru nggak bid'ah. Jangan di menara, sebab di menara nggak ada zaman Nabi. Emang ada menara zaman Nabi? Nggak ada. Itu peninggalan orang Majusi menara itu. Sini ada menaranya? Ah, berarti itu peninggalan Majusi. Wah. Manarah, apa namanya? Menara itu bahasa Arabnya apa? Manarah. Apa manarah? Hah? Manarah. Narah. Manarah itu isim makan. Berarti tempat api dari nar itu loh. Jadi orang Majusi kan penyembah api tuh Pak. Jadi Tuhannya api itu, naruhnya di menara. Oh. Nah, coba di menaranya ada api gitu. Kalau memang naruh api di menara itu benar. Gak ada Pak Ustadz, sekarang adanya toa. Nah berarti bid'ah. Mestinya naruhnya bukan toa tapi apa? Api. Ini namanya akulturasi budaya. Budaya orang Majusi dipakai oleh orang Islam. Tapi maaf ya Pak, lagi-lagi telah terjadi pergeseran nilai. Zaman Nabi masjid nggak kayak sekarang. Mana ada zaman Nabi masjid 2 lantai itu nggak ada. Jadi Bilal itu kalau azan kemana? Ya ke bukit itu, cari tempat yang tinggi. Tapi yang datang ke masjid, masya Allah, sekarang kan dipanggilnya pakai toa ya. Toanya berapa? 4. Bahkan ada yang sejumlah arah angin, 7 mata angin, toanya 7. Udah pakai toa, naruhnya di menara, coba bayangin. Kurang apa itu? Pasti namanya menara kan apa? Tinggi. Nah, dipanggillah orang itu. Bahkan sebelum dipanggil dengan azan, dipuji-puji dulu Nabi supaya orang kumpul. Nah, anak muda itu pada berebut mic, bocah-bocah pada berebut mic tuh, selawatan. Nah, begitu azan, yang datang. Saya pernah mengadakan penelitian itu, tapi penelitian tidak terlalu serius. Berarti penelitian iseng. Ini kenapa zaman Nabi tidak pakai speaker, tidak pakai menara, kok yang datang banyak?
Sekarang udah pakai speaker, pakai menara yang datang sedikit. Oh, setelah saya teliti iseng-iseng, ternyata suara speakernya bablas ke atas. Jadi yang dekat-dekat masjid kagak denger itu. Istilahnya apa itu? Kelewat. Ini menurut penelitian saya, tapi penelitian tidak serius ya. Jadi kalau benar alhamdulillah, kalau salah ya mohon maaf, namanya penelitian asal-asalan. Tapi kayak masuk akal ya. Lewatan. Iya itu. Lewatin. Itu. Makanya besok kalau bikin menara jangan panjang, jangan tinggi-tinggi, pendek aja. Atau nyetel toanya yang satu di atas, yang satu di bawah, begitu. Biar tercover gitu. Ya Allah, tahu penelitian bener apa salah itu. Ya kagak Ustaz, nggak begitu, cuman memang budeg aja itu dia. Udah digroin pakai apa? Toa. Apa pelajaran yang bisa kita tangkap di sini? Baik, saya perhatikan banyak ya. Ini kan ceritanya Abu Bakrah ini kan karena mau dapat rakaat itu. Jadi waktu Abu Bakrah datang, Nabi sudah lagi ruku, gitu loh, paham nggak maksudnya? Sehingga kan apa? Langsung Allahu Akbar ditunggu berukutnya Nabi. Pada saat dia datang belum sampai masuk di saf itu, saf sholat gitu. Ya maaf ya Pak. Ada dua problem di sini saya lihat. Pertama, berbaris dengan lurus di saf itu memang Nabi juga perintah ya. Saw sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Jadi sholat kalian akan sempurna kalau barisannya ya bagus. Kemudian di hadis lain, fadilah orang sholat jamaah itu akan bertambah ketika dia mengikut imam itu ketemu takbirnya. Itulah menurut saya, dan kemarin pernah saya sampaikan, fadilah jamaah antara yang ikut dari awal sampai menjelang salam itu, yang kedua itu kan menjelang salam dia, itu pahalanya tetap sama 27. Tapi dibedakan dengan apa? Ngikutnya dari kapan sholat jamaahnya? Dari takbir kah? Dari rakaat pertama kah? Dari rakaat kedua kah? Atau pas imam tahiyat? 27-nya sama dapat, tapi fadilah yang lain itu dibedakan dari mana mulai bergabungnya. Sebab kalau tidak direduksi dengan hadis-hadis yang lain, maka akhirnya orang kagak ada yang mau sholat apa? Jamaah dari takbir. Nungguin ntar kalau kira-kira imam udah tahiyat baru kita ngikut. Akhirnya begitu, karena sama-sama pahala 27 kan, diakalin. Untuk tidak seperti itu nanti pemahaman para orang-orang awam, maka ada lagi sumber yang mengatakan bahwa apa? Memang 27-nya sama, tapi Anda ikut dari takbir beda dengan Anda ikut dengan apa? Imam waktu ruku, beda ketika imam udah dapat rakaat kedua, apalagi udah tinggal apa? Salam doang tuh imam, tetap dapat 27, cuman telur cecek dapatnya. Nah, yang dipraktekkan oleh Abu Bakrah ini ingin mendapat fadilah itu, sehingga belum sampai apa? Sop yang semestinya dia baris, karena kata Nabi keburu bangun, akhirnya ya mungkin kira-kira masih di luar surga. Allahu Akbar, kira-kira begitu tuh. Maka ya oleh Nabi terus ya dinasihatin, ya wala ta'ud, fala ta'ud ya, jangan diulang lagi seperti itu. Karena apa? Oke lah, kamu akhirnya kan masuk ke saf itu, kan tadinya ketinggalan kan? Nabi keburu bangun, ya. Memang kamu kehilangan fadilah itu, tapi kamu tidak kehilangan fadilah saf barisan, gitu loh. Sehingga didoain oleh Nabi, zadaqallahu hirsan. Paham Pak maksudnya hadis? Nah itulah. Hadis ke-46 An Abi Hurairah. Ini kasusnya yang sholat ini orang kira-kira yo awam banget ini. Ada seseorang ya sholat ya, terus Nabi ya kira-kira ya diawasi sama Nabi. Bahwa sholat model apa iki bocah ini, terus ya ulang-ulang sholatnya kok ngacok loh.
Pas udah diulang kedua kali masih ngaco aja tuh sholat, ulang sampai 3 kali sudah ulang sama Nabi itu. Nah ini hadisnya 46. An Abi Hurairah anan Nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakhala, masuk ia Nabi al masjid, akan masjid. Fadakhala, kemudian masuk juga siapa, rajulun, seseorang, fasalla, kemudian sholat juga siapa, rajul. Ingat nih, hadis ini informasinya bukan sholat jamaah, ini sholat sunnah ya. Sebagian ulama menyebut ini sholat yang dimaksud sholat tahiyat masjid. Jadi belum waktunya sholat memang. Nabi masuk ke masjid terus sholat tahiyat masjid. Kemudian Nabi setelah itu ada orang laki-laki yuk masuk ke masjid sholat tahiyat masjid. Summa ja'a setelah assalamualaikum lah istilahnya itu anak seseorang. Summa ja'a, kemudian menghampiri. Siapa? Saya maknain menghampiri karena antara laki-laki dengan Nabi itu nggak terlalu jauh. Mana awalnya datang kan nggak jauh. Semaja, kemudian menghampiri siapa, rajul, fasallama, kemudian uluk salam siapa rajul ala Nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda, kemudian membalas salam siapa, an-Nabi, kanjeng Nabi, alaihi salam, alaihi, atasnya si rajul, assalama, akan salam. Faqala. Jadi ceritanya mungkin begini, biar kebayang Bapak. Nabi masuk ke masjid, salat apa? Tahiyat masjid. Nggak lama menyusul ada orang yuk masuk masjid juga, terus apa? Salat tahiyat masjid. Oke. Kira-kira posisinya begitu ya, berdekatan. Nabi ngeliat. Nah, setelah tuh orang laki selesai salat, assalamualaikum, dia nyamperin Nabi lah. Waduh, Pak Ustadz yang salah pernah, kira-kira begitu. Assalamualaikum Pak Ustadz, kira-kira begitu. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam, kata Nabi. Terus setelah menjawab salam, Nabi bilang apa? Apa kata Nabi? Faqala irji. Di situ bacanya apa Pak? Irji kan? Irji, kembalilah kamu. Kamu kembali. Sholatnya diulang. Oh. Jadi itu orang laki-laki suruh mengulang apa? Fasolli, maka ulanglah sholat kamu. Kenapa disulang? Fa innaka, karena sesungguhnya kamu barusan lam tusolli, belum disebut orang yang sholat. Udah sholat dianggap belum sholat. Berarti apa? Sholatnya bermasalah. Cuman peristiwa kan zaman Nabi, ngegambarnya susah banget. Nah, kita perlu minta pendapat ulama. Apa gambaran para ulama terkait ini orang ya? Suruh mengulang sholatnya. Nanti di ujung saya kasih penjelasan. Ayo, namanya Nabi yang nyuruh beda sama Ustadz yang nyuruh. Bapak ulang lagi sholatnya Pak. Capek. Sholat sunat ini. Kalau kita itu ngebantah. Tapi kalau zaman Nabi enggak. Mas ulang lagi sholatnya. Ya langsung sholat. Begitu selesai ulang lagi. Coba orang sini mau begitu. Robo itu boro-boro. Mau disuruh ulang sama Nabi itu mau. Fa innaka lam tusolli, fasolat, sholat. Siapa? Rajul tadi. Sumaja, habis sholat nyamperin lagi. Siapa? Itu lagi-lagi nyamperin, salam lagi, assalamualaikum lagi. Saya lihat dari dialognya ini ketarannya orang polos banget itu. Tadi kan udah nyampein salam sama Nabi, ya salaman lagi. Lihat ini orang, dari mana datangnya nih orang ya? Siapa sih Pak namanya nih orang Pak? Kenal nggak Pak? Mau tahu nggak siapa namanya? Nggak mau tahu. Jadi apa ini ya? Mana itu Pak? Insyaallah saya sudah tandain tadi. Oke, ketemu Pak. Ternyata pelakunya itu namanya kalau saya dengar orang namanya Khalid atau Khalid, tapi dia namanya Khalan. Jadi nama tuh laki-laki siapa Pak? Kenal nggak? Bukan orang Belanda. Khalan. Dia kan Khalid,
kekal maknanya, atau Khalid, tapi namanya apa? Khalad. Khalad bin Rafi Az-Zurqi namanya. Wah, namanya agak panjang nih. Siapa itu Khalad bin Rafi Az-Zurqi? Jaddu Ali ibni Yahya Abdullah bin Khalid. Oh, ngkongnya Ali bin Yahya Al-Khalid. Awam, tua berarti. Udah kita tinggalin tuh Pak Khalad gitu ya. Salam lagi ala Nabi Pak Khalad. Di Jogja suruh ulang lagi. Waalaikumsalam. Irji. Balik lagi. Apa? Fasali ulang lagi. Fa innaka. Yang kedua berarti lam tusalli. Sampai salasan disuruh ulang berapa kali? Tidak. Corak kita, emang ngapa sih saya? Ini pertanyaan. Harus terjawab pertanyaan. Emang salah saya di mana? Itu pertanyaan. Sehingga saya harus suruh ulang sampai berapa kali? Ini pertanyaan pertama, harus dijawab. Yang kedua, maaf. Kenapa Nabi nggak langsung ajarin benerin itu waktu kasus kesalahan yang pertama? Jadi ngentek waktu. Jadi waktu jadi habis. Kayak di prank itu loh. Si Pak Khalad kayak di prank sama Nabi. Itu dua pertanyaan harus bisa dijawab. Oke. Kita lanjut hadisnya. Faqala, apa coba? Walladzi ba'atsaka bil haqq, walladzi demi zat ba'atsaka yang mengutus ya alladzi kepadamu bil haqqi dengan perkara yang benar. Nabiyan hal keadaannya menjadi nabi. Fama uhsinu, apa maknanya? Fama uhsinu, maka tidak bisa berbuat baik aku, kata Khalad, ghairahu, akan selain ini. Saya nggak bisa sholat yang lebih bagus kecuali yang baru saya suruh ulang 3 kali itu. Berarti apa yang bisa kita tangkap? Betapa ilmunya Khalad ini apa? Rendah sekali. Suruh 3 kali ngulang sholat masih salah. Tapi ngaku. Pak Khalad ini ngakunya apa? Walladzi ba'atsaka bil haqq nabiyyan fama uhsinu ghairahu fa'allimni lah. Maka memohon si Pak Khalad, tolong dong ajarin sholat yang benar kepada saya sehingga saya nggak di prank begini suruh ulang sholat 3 kali. Qala, ini nasihat Nabi. Qala, kemudian berkata ya Nabi, idza kumta ilas salati, idza kumta apabila mau mendirikan kamu ilas salati kepada salat, fakabbir, maka mulailah dengan takbir. Pertanyaan saya, apa Pak Khalad nggak takbir? Takbir, cuman takbirnya bermasalah. Berarti salat harus bagaimana? Ya takbir yang benar. Allahu Akbar. Ingat, kalimat itu rukun sholat. Berarti kejadiannya Khalad ini takbirnya kurang fasih. Bapak ada yang begitu gak? Kalau begitu ulang sholat. Allahu Akbar. 2 kata Allah dengan itu rukun qauli, Pak. Jangan sembarangan, Bapak harus fasih. Allahu Akbar. Kalau tidak fasih, ulang. Paham? Oke. Tsumma qra ma tayassara ma'aka. Tsumma qra, kemudian bacalah olehmu ma'akan surah tayassara yang gampang ya ma'aka, di sisi kamu boleh atau beserta kamu, bayannya minal Qur'ani, dari Quran. Mungkin ini orang laki-laki baca ayatnya kepanjangan sehingga aduh makhrajnya pada kabur. Makanya kalau kita baru timbang bisa sholat, bacaannya jangan panjang-panjang, baca yang gampang aja. Apa? Itu jangan goyo-goyoan baca surat Al-An'am. Allah, apalagi imam amatiran. Allahu Akbar. Ya ilah, mau dikata apa sih? Waladhdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'alal furqana 'ala Allah. Gaya doang itu. Pamer. Baca Pak. Al-Ikhlas wal asri sebagai rakaat pertama, yang kedua Al-Kausar sebagai rakaat kedua. Pasti jadi imam favorit itu. Min haji dunia ila akhirah dan sebagainya. Saya ini mulai ngimamin itu imam resmi ya, sudah jadi ustaz itu. Mulai tahun 97 saya sudah ngimamin sampai sekarang. Itu suratnya nggak ganti-ganti. Pokoknya kalau surat Jumat itu ya, kalau udah mepet pastinya wal asri sama Al-Kausar. Amplopnya sama. Ya karena apa DKM udah dilem itu. Apa terus kalau saya bacanya yang panjang-panjang ditambahin kan? Saya pokoknya. Alhamdulillah itu ada 2 masjid yang saya khutbah itu. Pertama di Aktapis, saya mulai khutbah di Aktapis tahun 98. Itu sama di Nutrisia. Sampai sekarang belum dipecat itu ya. Kenapa? Jadi khotib favorit. Kenapa? Bacanya itu wal asri sama Al-Kausar. Wes, pokoknya itu ilmu dari saya. Kalau mau awet jadi khotib udah begitu. Jangan lama-lama, cepet. Insya Allah awet. Kenapa? Saya ini juga capek, yang dengerin pegel. Beda. Ayo dah. Kadang-kadang yuk, mustami' aja. Makmumnya sampai protes dulu. Aminnya pakai emosi. Amin. Waduh. Itu kan bagaimana diterima doa itu? Amin pakai emosi begitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah, kelihatannya nih Pak Kholat baca surahnya kepanjangan. Udah gitu berantakan makhrajnya. Maka Nabi perintah summakra, kemudian bacalah olehmu Pak Kholat ma akan surah tayassara yang mudah dia maka bahasa kamu minal Quran, yang gampang-gampang aja, kata Nabi begitu. Jangan kau persulit dengan bacaan yang panjang sehingga kamu jadi puyeng. Emang enak sholat puyeng? Ya, Yasin, Allahu Akbar, nggak apa-apa, satu ayat nggak apa-apa ya. Alif Lam Mim, Allahu Akbar, nggak apa-apa itu, bagus. Gaya banget, kirain mau baca surat Al-Baqarah, baca cuma 1 ayat doang. Sah nggak kira-kira? Ya sah aja, pasti pirang itu, saya yakin. Kalau ada imam yang bacanya Al-Baqarah 1 ayat, pasti pirang itu, pasti. Boleh, kalau mau gaya begitu aja ya. Sumarka, kemudian rukuklah olehmu hatta tatma'inna, sehingga apa? Tumakninah kamu raki'an, hal keadaannya orangnya rupanya pas rukunya tidak tumakninah, dia goyang-goyang, gerak-gerak kayak orang sekarang sholat tinggal sangkan diem. Suruh ulang lagi Pak. Kalau ada orang sholat gerak-gerak suruh nggak pakai tumakninah. Zaman Nabi suruh ulang lagi. Ya Allah, sampai kukur-kukur sholatnya. Ya Allah, nggak ada tumakninahnya. Nah, ini hadis boleh Pak untuk menegur teman-teman kita yang sholatnya tidak tumakninah. Nah, sumarfa, kemudian apa? Bangun kamu hatta ta'tadila, sehingga apa? Iktidal kamu qaiman, hal keadaannya orang yang jejak berdiri. Sami Allahu liman hamidah, anteng diem. Namanya iktidal. Iktidal itu mana? Jejak. Jangan doyong. Doyong bukan iktidal. Jangan miring, apalagi ngayun, tangan yang ngayun. Dulu zaman dulu ngaji sama guru, kalau ngayun tuh langsung plak. Sami Allahu liman hamidah, ngayun aja di langsung plak gitu sama guru. Makanya di daerah Jawa Barat tuh Sami Allahu liman hamidah langsung disedekap lagi. Nah, untuk menghindari apa? Ngayun. Dan ternyata ada keterangan itu ya. Jadi saya semenjak itu ya Sami Allahu liman pasti saya bikin. Ya, seperti itu. Sumasjud, kemudian sujudlah kamu hatta tatma'inna, sehingga anteng kamu sajidan, hal karena sebagai orang yang sujud. Sumarfa, kemudian bangun kamu aibina sujud tentunya, hatta tatma'inna, sehingga anteng kamu jalisan, hal keadaan orang yang
sedang duduk di antara dua sujud. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, sujud kedua berarti. Summaf'al, kemudian kerjakanlah olehmu dzalika, akan yang demikian itu. Maknanya apa? Dari mulai takbir ila akhiri, dari balik ingat. Mulai takbir ila akhiri fi sholatika, pada semua sholat kamu, yo sholat fardu, yo sholat sunnah, begitu cara sholat yang benar. Kulliha, yo semuanya sholatika. Oke, sudah terjawab berarti ya. Kenapa disuruh ulang apa? Sholatnya berkali-kali, karena sholatnya bermasalah, ya. Nah, terus pertanyaan kedua yang harus dijawab juga, kenapa Nabi tidak ajarin langsung yang pertama? Begini. Dan boleh nih Pak Ustadz jadi apa? Apa itu namanya ya? Menjadi metode pembelajaran ini ya di zaman Nabi. Jadi Pak guru-guru boleh pakai ini. Apa itu? Pertama, ini menurut qadiyat ya, anna af'alal jahili fil ibadah ala ghairi ilmin la tujzi'u. Pastikan orang bodoh yang sholatnya, ibadahnya tanpa ilmu tidak sah sholat. Itu pastikan, yang pertama. Yang harus kita simpulkan dari ini, kata qadiyat, bahwa orang bodoh ibadah tanpa ilmu, pasti sholatnya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu PR, sehingga harus ngaji, lega ngaji, eman-eman, cuman capek doang, kagak ada pahalanya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa fihi najurun li anna salat taramara fil maratil akhirah bil adati fasalahu ta'lim fa'allamahu wa kana qala lahu a'id salataka la ilaha asyara ila zalika ibnu Mimbar ada daraja thumma ja'a maratan tsaniyah ay kadzalika maratan tsaniyah faqala irji fasal as-salatika salasa marrat wa inna ma lam yu'allimhu awwalan. Kenapa Nabi tidak langsung ajarin pertama kali? Li'anna ta'lim ba'da taqarruril khata'i athbutu minat ta'lim ibtida'an. Nah, ini kaidahnya. Apa Pak? Kaidahnya apa? Li'anna ta'lima ba'da taqarruril khata'. Apa? Taqarruril khata' itu berulang-ulang kesalahan, ya? Li'anna ta'lima, karena bahwasanya mengajarkan orang ba'da takarruril khata'i, setelah kesalahan yang terulang-ulang dibiarkan dulu, athbutu, lebih mantap minat ta'limi, ketimbang langsung diajari. Apa itu? Pada waktu kesalahan pertama. Jadi kalau cara ngajarin bocah apa itu, naik sepeda, jangan ketakutan kita takut jatuh, antepin. Kalau sudah 3 kali bendol baru diajarin. Paham maksudnya? Paham nggak? Saya masih ada taklim Quran loh Pak. 4 taklim Quran. Jadi jangan bilang kalau saya itu ngajinya ya kitab atau enggak. Masih ada taklim Quran. Nah, kalau ngaji sama saya itu begini, Bapak baca, saya pasti begitu. Kalau salah Pak, sekali, ngulang lagi, 3 kali, Itu saya pakai metode itu kenapa? Bahwa kesalahan yang diulang-ulang ditegurnya dengan itu mikir. Ketika mikir 3 kali baru dikasih tahu, itu nyangket Pak. Itu namanya athbut, lebih nyangket ketimbang apa? Makanya kalau ngajarin Quran orang jangan dituntun, dituntun lama bisanya. Ngajarin Quran dituntut, itu yang makin pintar gurunya. Saya kasih tahu. Jadi metode pembelajaran begitu. Biarkan anak kita cara ngajarin narik dulu sekali, udah antepin, udah pokoknya pada bongkes itu parang pada berada antepin. 3 kali baru. Nih caranya begitu. Jadi biarkan terulang-ulang kesalahan sampai 3 kali baru kita ajarin. Nah, itu yang bisa kita tangkap seperti itu. Paham Pak? Yang terakhir, wali kauni sallallahu alaihi wasallam kana min adatihi istimalu salas fi ta'limi ghaliban. Memang begitulah Nabi dari dulu ngajarin sahabat, enggak langsung dibenerin kalau salah.
tapi ditunggu sampai diulang dulu 3 kesalahan baru ditegur oleh Rasulullah SAW. Ini luar biasa ya, dapat pelajaran banyak kita di hadis ke-46. Hadis 47 nanti kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.